Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, di episode kali ini pada acara Lentera Ahlul Bait, sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa mereka Ahlul Bait, lalu siapa di antara mereka Ahlul Bait, para Ahlul Bait, dan sekarang kita akan membahas kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita memiliki kewajiban untuk mencintai para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelumnya juga sekali lagi saya tegaskan bahwasannya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita kenal pada saat ini dengan para habaib, mereka itu benar-benar ada, dan karena memang juga sudah ada beberapa dalil, termasuk yang paling kuat sebagai kewajiban kita adalah sebagaimana Allah SWT berfirman yang sebelumnya sudah saya sebutkan juga dalam surat Asy-Syura ayat ke-23. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la as'ulukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Jadi itu sudah tegas dan jelas dan itu adalah firman Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran, yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya yang dimaksud memang itu adalah anjuran kepada kita umat muslim untuk mencintai anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya sesungguhnya Fatimah itu bid'atun minni, Fatimah itu adalah darah dagingku. Bahwasannya ibni hadza sayyidun, kepada Sayyidina Hasan makalah beliau. Jadi banyak pernyataan beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini adalah darah dagingku. Putra-putra mereka juga adalah darah dagingku dan nasab mereka semuanya kelak akan kembali kepadaku. Dan Rasulullah sendiri juga menegaskan dalam sabdanya, maka sesungguhnya orang yang mencintai mereka ya Allah, maka cintailah. Dan orang yang membenci mereka ya Allah, maka bencilah. Dan sekali lagi yang berkaitan dengan ini adalah ibadah, karena ini adalah perintah dari Allah SWT dan itu adalah perintah juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkaitan dengan mencintai Ahlul Bait sekarang yang akan kita bahas. Karena ini adalah sebuah ibadah, tentu saja ibadah itu pada umumnya sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sebagaimana juga telah disabdakan dalam hadis bahwasannya fa innal jannata, bahwasannya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang makarih, sesuatu yang tidak kita sukai. Wa huffatin nar, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang kita suka, itu hal yang sudah wajar. Jadi pada umumnya biasanya kalau ibadah itu susah untuk dilakukan, sholat 5 waktu, harus bangun subuh, dan seterusnya susah. Berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua, apapun yang terjadi, terkadang di luar akal pun kita harus menerima, karena itu adalah perintah. Zakat, puasa, dan banyak ibadah-ibadah yang lain memang biasanya ibadah itu susah. Dan semakin susah ibadah itu dilakukan pada teorinya semakin ibadah itu susah dilakukan, maka menunjukkan semakin besar pahalanya. Dan semakin besar pahala yang kita dapatkan menunjukkan semakin susah ibadah itu dilakukan. Itu selaras dengan sabda Rasulullah, ajruki ala qadri nasibiki. Jadi pahalamu sesuai dengan besarnya pahalamu, itu sesuai dengan berat tidaknya ibadah yang kamu lakukan. Begitu juga berkaitan dengan mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah perintah umum. Jadi saya sebutkan umum karena kita tidak boleh memilih. Siapapun keluarga Rasulullah, seperti apapun mereka, selama mereka adalah keluarga Rasulullah dan ada darah daging, ada darah, status darah mengalir pada tubuh mereka, maka kita wajib menghormati mereka. Itu adalah kewajiban kita, menghormati mereka, mencintai mereka. Baik yang baik sudah jelas, kalau yang baik mungkin gampang, lebih mudah, maupun itu yang maaf kurang baik mungkin secara zahir. Sekali lagi, semakin sulit ibadah kita lakukan, berarti semakin besar pahalanya, dan itu kewajiban. Jadi tidak ada hubungan dengan kita, oh yang ini memang baik tapi yang itu tidak, kita tidak boleh memilih. Sebagaimana Al-Maghfurullah Al-Marhum Kiai Haji Maimun Zubair, beliau pernah menjelaskan bahwasanya keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, para habaib itu kadangkala ibarat seperti secarik atau sesobek kertas, tapi itu Al-Quran. Jadi walaupun itu sesobek
terlepas dari Al-Quran, jatuh, mungkin sampai kotor, tetap itu hal yang mulia, itu Al-Quran. Bukan berarti ketika terpisah ya berbeda dengan rombongan sebagaimana mestinya para habaib dengan akhlaknya, sebagaimana para datuknya seumpama. Ya, kita doakan semoga para habaib kita semua, anak cucu keturunan kita semua mendapat keberkahan berkat kakek-kakek mereka yaitu para Rasulullah. Semoga kita, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah, yang dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau ya almarhum al-maghfurullah Kiai Maimun, beliau pernah memberikan contoh ibarat ya yang lebih logika mudah kita terima, bahwasanya para habaib itu ibarat sobekan kertas yang mungkin tersobek gak sengaja akhirnya terjatuh kotor dan seterusnya, tetap harus kita muliakan, bukan berarti tidak kita memuliakan secari kertas sesobek Al-Quran tersebut, karena itu tetaplah Al-Quran. Begitu juga para habaib ya, itu adalah kewajiban kita. Dan sekali lagi ya, Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian berbuat baik kepada orang lain dan tidak dibalas, maka kata Rasulullah, aku yang akan membalasnya kelak di akhirat. Terutama apabila yang kita berbuat baik kepada keluarga Rasulullah SAW, itu adalah kewajiban kita. Jadi apabila kita berbaik kepada yang baik, itu hal yang wajar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, ya, innamal wasil laisa bil mukafi, innamal wasil bil muqati'. Kata Rasulullah, yang disebut silaturahmi ya, berbuat baik kepada orang, itu bukan bil mukafi. Mukafi itu maksudnya balas budi. Kenapa kamu silaturahmi ke dia? Kenapa kamu berbuat baik kepadanya? Kenapa kamu menghormatinya? Ya anu Habib, karena dia orangnya baik, karena ini Habib Masya Allah, karena orang ini kayak ini. Nah, kata Rasulullah, itu bukan silaturahmi, itu bukan berbuat baik namanya, tapi membalas jasa atau balas budi. Dia berbuat baik, kita balas buat itu hal yang wajar. Justru kata Rasulullah, yang disebut dengan silaturahmi, berbuat baik yang sesungguhnya itu bil muqati', dengan orang yang tidak pernah menyapa kita, kita sapa, tidak pernah bersilaturahmi kepada kita, kita yang datang duluan, dia yang berbuat salah, kita minta maaf duluan, tidak masalah. Ini nggak baik, kita berbuat baik. Justru itu adalah nilai di mana kita disebut berbuat baik, peduli dan berjasa. Begitu juga berbuat baik ya. Jadi berbuat baik ini atau kita sebut dengan berbakti lah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada saudara, kepada sesama muslim ya, berbuat baik, termasuk kepada keturunan Rasulullah. Jadi berbuat baik itu bukan hanya memberi, ngasih uang ke orang tua, ngasih uang ke saudara, menyenangkan mereka, membuat mereka tersenyum, nah itu. Terkadang bahkan bakti yang lebih besar dari sekedar duniawi, ya kan, ngasih uang berbentuk duniawi, menghibur mereka tersenyum, ya itu berbentuk duniawi, ya kan, sekilas. Ada ya bakti yang lebih besar, perbuatan yang pahalanya lebih besar dari sekedar itu, yaitu menyelamatkan, menyenangkan mereka dari segi akhiratnya, yakni mengingatkan mereka dalam hal ibadah maupun menjauhi mereka untuk bermaksiat. Jadi lebih besar pahala kita ketika kita mengingatkan, mungkin ada keluarga kita yang luput atau hilaf, ayo sholatnya jangan terlambat, ayo kita sholat berjamaah, saudara kita, orang tua kita, siapa itu, justru bakti dan pahala di mata Allah SWT, di sisi Allah itu lebih besar. Begitu juga kita dengan para habaib keluarga Rasulullah, jangan hanya mencintai, menyukai, menghormati mereka-mereka yang memang baik, ya itu hal yang wajar. Justru kita harus lebih peduli dan menyayangi mereka yang mungkin sedang melakukan hilaf. Itu kita datang kepada mereka, dinasehati, diingati dengan sabar, bahasa yang santun dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah bentuk cinta kepada Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwasannya cintailah aku. Kata Rasulullah, cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Nah, jadi kalau kalian mau mendapatkan cinta Allah, kata Rasulullah, cintai aku. Dan kalau kalian ingin mendapatkan cintaku, kata Rasulullah, sudah jelas beliau sendiri yang bersabda, maka cintailah keluargaku. Kalau kalian mau mendapatkan cintaku, karena kalian mungkin tidak semuanya berhasil bisa melihatku, maka cintailah keluargaku. Dan itu hal yang wajar. Di mana-mana ya, orang tua, kakek, itu pasti senang kalau anak mereka, cucu mereka kita hormati, kita senangi. Itu hal yang wajar sudah. Ya. Kalian bertemu mungkin guru kalian, teman kalian, ya, apalagi itu guru kalian, mereka punya anak, punya cucu, kita berbuat baik, pasti guru kalian yang notabene sebagai ayah dari anak itu atau kakek dari anak itu, ya pasti dia akan ikut senang. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah itu juga manusia, walaupun memang luar biasa, sebagaimana Al-Habib Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan, basyarun lakal basyar. Memang lakal basyar, kita sebut manusia, enggak. Ini bukan manusia biasa, pilihan, sempurna. Tapi juga beliau dalam satu sisi, beliau juga manusia biasa, artinya memiliki hati. Lihat ketika istri beliau meninggal, karena beliau manusia biasa punya hati, mencintai seseorang,
paman beliau yang beliau cintai, putra beliau Sayyidina Ibrahim ketika meninggal beliau cintai karena punya hati manusia biasa. Beliau sedih, meneteskan air mata dan bisa merasakan sedih karena ditinggal orang yang beliau sayangi. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita berbuat baik dengan keturunannya itu hal yang wajar. Pasti beliau sebagai orang tua juga pasti akan senang. Dan ini sudah banyak dipraktekkan oleh para sahabat. Di antaranya yang paling masyhur dan yang paling luar biasa yang bisa kita ambil contoh adalah kisah daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana besarnya cinta beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil Alkisah ini ya sebenarnya kita semua sudah tahu, cuman saya ingatkan kembali untuk saya sendiri khusus pribadinya, ya, dimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Sayyidina Bilal tidak lama setelah itu, hanya beberapa hari beliau keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena saking besarnya cinta beliau tuh tidak tahan untuk berada di kota Madinah. Kenapa? Karena beliau merasa saya kalau ada di sini tidak bakal bisa makan, nanti malah melukai diri saya sendiri dan saya zalim kepada diri saya sendiri. Saya khawatir nanti dituntut di akhirat. Kenapa demikian? Karena besarnya cinta beliau. Beliau khawatir melihat menara yang biasa beliau azan, melihat Masjid Nabawi, melihat jalan di mana Rasulullah biasanya menyapa, beliau teringat tidak enak makan, susah untuk tidur, akhirnya membuat beliau sakit. Maka beliau keluar dari kota Madinah karena sebab tersebut, karena besarnya cinta beliau. Walhasil setelah beberapa bulan, dalam riwayat hanya beberapa bulan, ya, ketika beliau sudah berada di luar dan tidak kembali ke Madinah, beliau bermimpi Rasulullah SAW dan Rasulullah menegur, ya Bilal, ndak kangen tah? Sudah ndak rindu kah? Bukankah ini sudah waktunya kau datang untuk berziarah kepadaku? Maka beliau terbangun, menangis, terseduh, mengeluarkan air mata, dan istrinya pun menanyakan apa yang terjadi. Maka Sayyidina Bilal menceritakan kisahnya, apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Maka istrinya mengatakan, ya memang sudah saatnya kau untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau datang ke kota Madinah kembali. Ya. Maka sesampainya di sana, para sahabat yang melihat Sayyidina Bilal, karena dua sahabat yang bertemu, mereka saling mencintai karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka senang melihat Sayyidina Bilal. Maka untuk mengenang masa-masa indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu termasuk ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau yang menjabat sebagai khalifah pada saat itu meminta dengan hormat kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, tolong azan. Ayo azan untuk mengenang. Ya, kita ini rindu mendengar suara azanmu. Karena di saat itu Rasulullah masih hidup, di saat-saat itulah kita itu mendengar azan hanya dari suaramu. Sehingga kita rindu, kita ingin mengenang masa-masa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawaban Sayyidina Bilal ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Bilal mengatakan, wahai khalifah, dengan segala hormat, bukannya saya membangkang, gak menuruti perintahmu, kau itu semua orang tahu termasuk saya, bahwasanya kau itu orang nomor satu yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau adalah orang yang paling setia dan luar biasa pokoknya. Tapi saya menolak bukan karena saya tidak menghormati, tapi benar-benar tidak bisa. Mohon maaf, saya tidak bisa. Bahkan Sayyidina Umar pun mengatakan, ya Bilal, ayo azanlah, kami benar-benar meminta, kami rindu, kami ingin mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Maka lagi-lagi Sayyidina Bilal menolak, tidak bisa, Sayyidina Umar, aku tahu betapa besarnya jasamu untuk Islam ini, tanpamu mungkin umat Islam tidak bisa sebesar ini. Karena memang Rasulullah pernah berdoa langsung, Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain, ya Allah, ya muliakanlah Islam ini dengan salah satu dua orang yang kamu sukai. Maka diantaranya ada Sayyidina Umar bin Khattab yang akhirnya dipilih Allah dan menjadikan Islam akhirnya bisa berdakwah secara zahir, mereka sholat secara terang dan seterusnya, itu berkat Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Bilal juga mengatakan atas permintaan Umar untuk beliau agar mengumandangkan azan, beliau mengatakan, ya Umar, ya demi Allah, bukannya saya tidak mau menghormatimu, tidak, tapi benar-benar tidak bisa. Begitu juga Sayyidina Utsman meminta, begitu juga Sayyidina Ali meminta, dan seterusnya. Sampai akhirnya pada saat itu datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kecil, yang masih berumur, masih kanak-kanak, datang, satu memegangi gamis, ya pakaian Sayyidina Bilal dari kanan, satu menggandrungnya dari kiri, mengatakan, ya Bilal, azanlah untuk kami sebagaimana dulu engkau azan untuk kakekmu. Lihat, Sayyidina Abu Bakar meminta sudah, Sayyidina Umar meminta sudah, Sayyidina Utsman meminta sudah, Sayyidina Ali dan sudah meminta sudah. Tapi perbedaan yang dilakukan, perbedaan yang tampak pada Sayyidina Bilal ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memegangi pakaian beliau dan sambil meminta, ya Bilal, tolonglah azan untuk kami sebagaimana dulu engkau azan untuk kakek kami. Maka Sayyidina Bilal menunduk dan mengusap, wahai Hasan dan Husain, gimana rasanya? Gimana aku akan menolak permintaanmu?
Sedangkan kalian berdua nih aku lihat langsung, aku tahu langsung bagaimana Rasulullah SAW sangat mencintai kalian berdua. Bagaimana Rasulullah itu rela. Bahkan di dalam riwayat kita tahu bagaimana Sayyidina Husain itu pernah naik ke pundak Rasulullah SAW ketika sholat, ditunggu di situ, disaksikan ada Sayyidina Umar. Dan ketika salam Rasul mengatakan, ya Umar, bahwasanya orang yang menunggangi ini adalah orang yang hebat. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, sungguh hebat tungganganmu wahai Husain. Maka ketika salam Rasulullah menjawab, ya Umar, bahwasanya menunggangi juga adalah orang hebat. Maka Sayyidina Bilal pun bersaksi, saya melihat langsung dan mendengar langsung bagaimana Rasulullah memuji kalian dan mengatakan kalian adalah putra beliau, darah daging beliau, dan orang yang mencintaimu, menyenangimu akan Allah. Rasulullah berdoa agar Allah memberikan kesenangannya, dan orang yang membencimu, menyakitimu juga akan Allah berikan kekecewaan. Jadi tidak sampai untuk Sayyidina Bilal ingin mengecewakan mereka berdua. Sayyidina Bilal khawatir dan takut, maka Sayyidina Bilal atas permintaan mereka berdua, Sayyidina Bilal mau. Lihat, itulah bentuk ajaran bagaimana cinta ketika semua ditolak, tapi ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang meminta, Sayyidina Bilal tidak berani menolak karena khawatir, takut kepada Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Bilal pun mengumandangkan azan. Maka ketika mengumandangkan azan, semua orang yang ada di kota itu yang mendengar azan, semuanya keluar. Karena mereka itu mengira, dan dalam riwayat mengatakan, Abu Ihsan Nabi, mereka semuanya mengatakan, apa Rasulullah diutus lagi? Saking rindunya mereka, saking besarnya cinta mereka. Maka semuanya keluar mendengarkan azan. Maka Sayyidina Bilal ketika sampai ke asyhadu anna Muhammad, beliau tidak bisa meneruskan. Beliau akhirnya menangis, turun perlahan dan sampai akhirnya pingsan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, dan banyak pelajaran yang berkaitan dengan Ahlul Bait, yang mana mereka ini memang menimba langsung dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun mendoakan mereka agar kelebihan mereka ini punya kelebihan, yaitu meniru Rasulullah SAW dalam segi ibadah, ilmu, dan hal yang berkaitan dengan ukhrawi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat. Kita bisa terus mengambil hikmah dan pelajaran dari segmen ini. Kita berharap kepada Allah SWT, semoga apa yang kita sebutkan dari kemuliaan-kemuliaan para sahabat, para Ahlul Bait dan Rasulullah, kita menjadikan sebab kita, anak cucu kita, keturunan menjadi orang-orang yang soleh yang bahagia dunia dan akhirat, yang mencintai dan cintai Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.